Oke, teman-teman, sekarang saatnya kita membahas mengenai Pak Pramono yang dari Boyolali ya, yang katanya sedang kebingungan, yang lagi bingung melawan DJP ya. Nah, eh, kita akan bacakan berita teman-teman ya, supaya teman-teman juga teredukasi lagi atau terrefresh lagi. Terus terang gue tidak terlalu tahu bagaimana ceritanya ya. Gue tidak terlalu tahu bagaimana kasusnya. Jadi sebaiknya kita share aja supaya teman-teman bisa lihat langsung ya. Bagaimana sih ceritanya ya kasus ini. Coba gue share aja. Ini adalah beberapa berita yang kita dapat ya. Jadi kasus ini berawal dari tanggal 28 Oktober. Waktu itu ketika ramenya itu adalah seratusan peternak sapi datangi KPP Boyolali setoran susu macet. Gue juga agak kaget waktu itu dan cukup menaruh perhatian. Tetapi karena gue juga sibuk, gue juga tidak memperhatikan ya. Nah, tetapi coba kita baca langsung. Seratusan peternak sapi datangi KPP Boyolali. Ini dari Jateng Antara News ya. Seratusan petani, ada 100 orang, banyak banget teman-teman ya, banyak banget peternak sapi mendatangi KPP Boyolali, Jawa Tengah. Jawa Tengah ini dekat Pati berarti ya, tempat gua ribut dengan si oknum KPP Pati, karena unit dagang UD ya, usaha dagang Pramono yang menampung hasil produksi susu diduga diblokir, sehingga membuat setoran susu dari 1.300 peternak macet. Gila, luar biasa ya. Jadi mudah-mudahan gue tidak salah tangkap ya. Jadi ada 1.000-an orang yang kirim susu kepada si Pramono, kemudian Pramono akan membayar uang dong karena dia beli susu. Tetapi sekarang dia tidak bisa bayar uang karena rekening dia diblokir. Kira-kira seperti itu nggak pahami ya. Bapak Gito, umur 56 tahun, peternak sapi asal Dukuh Rejo Sari, bla bla bla, yang ikut datangi KPP ini mengatakan pihaknya menggantungkan kebutuhan hariannya lewat penjualan susu sapinya. Dia sudah menyetorkan susu sapi sejak 10 tahun lalu hingga sekarang. Gila, luar biasa. Menurut Gito, setiap hari diri telah menyetorkan hasil perah susu sapinya itu 20 liter per hari dengan harga 7.200. Berarti kan 70.000, 150.000 lah kira-kira ya. 150.000 satu hari. Petani minat ikut Pak Pramono karena harga pakan sapi, kedua pinjam koperasi simpan pinjam itu bunga 0% tidak berbunga. Jadi Pak Pramono juga membantu dengan memberikan pinjaman bunga, pinjaman modal kali ya, tetapi 0% bunganya. Ini bagus ya, ini sejauh ini masih bagus. Dia mengatakan kemudahan tersebut sangat membantu para petani, apalagi dia mengandalkan uang penjualan susu sapi untuk harian. Ya, ya kalau sehari 200.000 sih memang betul ya, makan dari satu hari ke satu hari ya. Dalam satu minggu, dia menerima uang hingga 800.000. Wih, lumayan dong. Satu minggu, sorry, satu minggu ya. Sedangkan pakan sapi dan garam, dia tidak pusing karena mengambil dari UD. Oh, jadi Pak Pramoni menyediakan pakan sapi dan garam secara gratis kali ya, atau harga murah. Seperti gratis ya. Jadi dia kasih lu gratis, tetapi dia beli susu dengan harga yang sudah ditentukan gitu ya, kira-kira ya. Menurut dia, dirinya diberitahu pada Jumat mau tutup. Jadi tiba-tiba Pak Pramono ini mau tutup ya, sehingga susu tidak diambil, terus akan disetorkan kemana. Ada rambu-rambu kalau mau tutup. Dirinya ke KPP mau tanya, sebenarnya bagaimana? Petani kerepotan dan sapinya modalnya besar. Oke. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak ya. Pertanyaan gue, kemana Justinus? Kemana Pak Justinus? Apa udah resign ya? Mestinya belum resign ya Pak Justinus. Kasus seperti ini harusnya langsung dipanggil Pak Justinus, langsung diberesin. Dia tipe orang yang bisa ngeberesin ini. Ya ini penting, ini bagus untuk diselesaikan oleh Pak Justinus ya. Tetapi ya begitulah, entah ada di mana aja sekarang. Hal senada juga diungkapkan peternak asal Kecamatan Jatinom, Klaten, Sriyono yang menyetorkan susu sejak 6 tahun terakhir. Gila, 6 tahun terakhir. Mana dia? Dia memiliki 4 ekor sapi yang menghasilkan susu 55 liter per hari. Dia sendiri kaget ya ketika si UD Pramono ini pamit. Menurut dia, dirinya dalam satu minggu itu dapat 450.000, masih ditambah pakan brand. Dia berharap kondisi ini segera dapat diselesaikan. Peternak bisa menyetorkan kembali susu ke UD, apalagi banyak peternak kecil yang bergantung pada UD. Oke, setuju ya. Dia mengatakan kalau begini berat untuk dirinya, tergantung hasil harian dari susu sapi dan Pak Pramono harga susu sapi yang paling tinggi. Oh, maksudnya dia dia membeli dengan harga tinggi gitu ya. Kalau tutup mau dikemanain susu dia? Oke. Dirinya punya anak dan istri, merawat sapi juga mahal. Kalau macet total, susu mau buat apa? Ya iyalah, kan susu tiap hari dapat susu kan. Kalau dia nggak bisa jual ya dibuang kan, sayang dong. Modal sapi juga mahal. Pelaku UMKM susu dan ternak Boyolali, Edwin Yudianto mengaku ikut datang untuk audiensi dengan KPP. Mereka minta UD Pramono tetap berjalan
Namun, dengan syarat kewajiban perpajakan tetap dibayarkan, apalagi usahanya butuh pasokan susu dari UD. Oh, dia adalah UMKM yang beli susu dari UD. Nah, ini customernya si Pak Pramono ya, kira-kira seperti itu. Menurut dia akan ada tugas yang datang ke tempat usaha. Petugas. Jadi 2018 setelah diperiksa, supplier dan mitra usaha yang baru masuk 4 tahun terakhir, angka cukup signifikan. Selain itu ada kemungkinan Pramono dipakai orang lain. Hah? Nama dipakai orang lain? Sehingga besaran pajak dari WB terhitung sangat memberatkan dan tidak logis. Oh ya, maksud dia mungkin Pak Pramono dipakai orang lain untuk transaksi pembelian atau penjualan sehingga menurut orang pajak dia punya penghasilan besar sehingga pajaknya besar. Ini kan hal yang umum ya teman-teman ya, tetapi ini masih dugaan. Sedangkan kata dia lagi penampungan susu UD tetap berjalan. Di sisi lain Pramono telah mengembalikan MPWP ke KPP. Pengusaha susu itu pasrah dengan keadaan. Namun, mitra kerja UMKM dan petani peternak mengupayakan agar UD Pramono tetap eksis. Jadi, si Pramononya udah menyerah, sementara si supplier dan customer dia yang malah tidak mau menyerah ya. Oke, lanjut. Ini adalah berita yang lain ya. Ini dari solopost.epos.id. Ditagih pajak besar, pengusaha susu UD Pramono Boyolali angkat tangan. Oke, ini orangnya ya, ternyata ya Pak Pramono. Ini ada piagam penghargaan kepada Pramono atas kontribusi pembayaran PPh pasal 25 orang pribadi tahun 2022. Jadi teman-teman ya, kalau lu dapat penghargaan seperti ini ya, yang mesti lu lakukan adalah buang ke tong sampah, teman-teman ya. Karena penghargaan ini tidak ada gunanya, tidak akan bisa bantuin lu ketika kena SP2DK atau pemeriksaan. Justru biasanya orang yang dapat penghargaan ini akan kena pemeriksaan tahun berikutnya. Buktinya dia nih, si Pak Pramono. Bercanda guys ya. Bolehlah dibingkai, taruh di rumah gitu ya. Tetapi jangan berharap bahwa penghargaan ini akan menyelamatkan lu dari masalah ya. Tidak, teman-teman ya. Penghargaan ini sama sekali bukanlah tanda bahwa lu orang baik ya. Penghargaan ini adalah suatu prosedur yang dijalankan oleh KPP dan tidak mempengaruhi untuk terjadinya pemeriksaan gitu ya. Jadi kalau ketemu penghargaan begini, kalau gua sih buang ke tong sampah ya. Ini orangnya Pak Pramono ya, orangnya cukup oke lah ya. UD Pramono tak asing bagi peternak sapi perah di kawasan lereng Gunung Merapi ya, Boyolali, Klaten. UD ini dikenal sebagai pembeli susu sapi para peternak dengan harga tinggi ya. Oh tinggi ya, kita sih tidak paham ya. 7.200 per liter apakah tinggi? Ya mungkin ya. Gue rasa cukup tinggi ya, karena di supermarket itu 1 liter mungkin 20 ribuan atau 30 ribuan kali ya. Para peternak juga mendapat kiriman pakan sepekan sekali untuk menunjang kualitas susu. Jadi si Pak Pramoni selain beli susunya, dia juga menjamin kualitas dari susu sapi dengan memberikan pakan ternak. Ini bagus banget ya, ide yang bagus. Bahkan para peternak juga bisa meminjam uang kepada UD Pramono tanpa bunga. Jadi boleh pinjam uang tanpa bunga. Ini bagus juga, ide yang bagus ya. Tidak heran mitra peternak sapi ini mencapai 1.300 orang dari 6 kecamatan. Gila, luar biasa ya. Sedangkan satu kecamatan yaitu Klaten ya. Akan tetapi Pramono memutuskan tutup usahanya pada Jumat ya, tanggal 1. Oh, hari ini. Ketika gue syuting ini dia mau tutup. Oke, oh jadi minggu lalu tuh dia mengumumkan dia akan tutup, sekarang dia tutup. Oke. Penyebabnya karena rekeningnya diblokir oleh KPP Pratama Boyolali karena disebut belum memenuhi kewajiban perpajakan. Akibat pemblokiran itu, dia tidak bisa membayar susu kepada peternak. Ini masalah utama, teman-teman ya. Masalah utama adalah dia tidak bisa membayar susu. Kondisi ini memicu ratusan peternak mendatangi KPP, oke? Ditemui di rumahnya. Jadi ini ada orang yang sudah ketemu, teman-teman ya. Ada orang yang sudah ketemu ya dengan Pramono. Kita berusaha mencari kontak dia tapi nggak berhasil, teman-teman ya. Tetapi ini ada yang berhasil nih. Pramono mengakui ia harus membayar pajak 671 juta. Ini angka yang tidak gede, teman-teman ya, dibandingkan dengan kita-kita yang di Jakarta atau di tempat lain. 600 juta mah nggak besar ya. Untuk tahun 2018. Oh, 2018. Jadi ini adalah pemeriksaan. Oh, sudah lama sepertinya ya feeling gua ya. Ini pemeriksaan sudah lama, mungkin sudah 2 atau 3 tahun yang lalu, sudah ada SKP, tetapi dia tidak gubris sepertinya feeling gua ya. Karena 2018 sudah berlalu. 2018 itu sudah kadaluarsa, sehingga gue curiga ini pemeriksaan sudah lama. Sudah lama ada pemeriksaan, sudah ada SKP, tapi dia tidak mau bayar atau dia boleh dibilang anggap remeh gitu ya. Ini mohon maaf nih teman-teman wajib pajak, jangan menganggap remeh pemeriksaan pajak ya, sebaiknya diselesaikan.
Ia mengaku tak mampu ketika harus membayar jumlah tersebut. Rekening saya diblokir pada 4 Oktober. Oke, 4 Oktober ya. Jadi 4 Oktober, kemudian 20 Oktober diumumkan dia akan cabut, dan 1 November dia resmi cabut ya. Terus saya ke kantor pajak bilang kalau diblokir saya tak leren saja. Oh, maksudnya dia mau istirahat aja, mau ya udah kalau lu blokir gua mati aja gitu. Gua berhenti aja usaha gitu ya. Saya udah capek nggak mampu. Saya istirahat saja. Mikir dagangan saja sudah berat ditambah urusan pajak. Ya, setuju teman-teman ya. Banyak orang itu mikir dagang aja setengah mampus, apalagi mengurusin pajak ya. Nah, celakanya banyak orang pajak tidak mau bernegosiasi, tidak mau apa istilahnya, tidak mau tahu gitu ya. Pramono mengabarkan kepada para peternak bahwa UD miliknya tutup pada 1 November. Oke, hari ini ya. Bahkan sepekan ini ia juga telah berhenti bermitra dengan pengirim bahan pakan. Ya, waduh, jadi ini efek berantai teman-teman ya. Nggak cuma Pramono yang kena ya, efek berantai ini. Suppliernya kena, customer juga kena ya. Pemberitahuan tersebut dilakukan agar para peternak bisa segera mencari mitra yang baru ya. Namun ia tak menjamin apakah nanti harga susu atau pakan bakal sama seperti dirinya. Ia mengaku tak ingin menyalahkan pihak KPP ya, bank atau siapapun dalam hal tersebut. Nah, ini pendapat yang salah teman-teman ya. Ini pendapat yang salah. Kalau lu merasa KPP yang salah ya lu harus melakukan upaya hukum gitu ya. Jangan cuma pasrah, karena kalau lu pasrah nanti seolah-olah lu korban. Belum tentu ya, belum tentu WP-nya korban ya. Nah, kalau bisa upaya hukum. Namun ia juga tidak mampu membayar pajak yang ratusan juta hingga memilih tutup usaha. Pramono terpotong mana tadi? Pramono menuturkan di 2021 kantor pajak memeriksa pajak usaha untuk 2018. Nah, iya teman-teman ya, 2021 dia diperiksa untuk 2018, kemudian 2022 selesai pemeriksaan. Itu yang terjadi ya. Dan SKP ini dibiarin sampai sekarang nih, sudah 2 tahun kemudian baru diblokir. Ini betul ya teman-teman ya. Prosedur KPP ini sudah berjalan dengan betul ini. Kalau kalau dia ketahan 2 tahun diblokir itu masuk akal. Oke. Ia dibanderol pajak 2 miliar. Oke, jadi awalnya kena 2 miliar. Pramono yang terkejut dengan nilai pajaknya keberatan dan nilai itu diturunkan 670 juta. Nah, ini nih, ini adalah kesalahan dari banyak kantor pajak ya. Eh, Menurunkan angka pajak bagus, itu bagus, tetapi harus ada dasar hukum. Jangan sampai seperti pemerasan, jangan sampai seperti dagang pasar, nggak boleh. Harus ada dasar hukum, harus ada dasar logis, harus ada dasar pertimbangan hitung-hitungannya. Kalau lu sembarangan nurunin, maka orang merasa, wah, lu bisa gue nego nih, sehingga orang akan nego serendah-rendahnya. Kalau akhirnya angkanya nggak bisa turun, orang jadi marah-marah, seperti dizolimi gitu ya. Padahal awalnya kan 2 miliar gitu. Ini pelajaran berharga juga buat petugas pajak ya. Kalau salah ya, kalau memang dia benar ya jangan diturunin angkanya. Tetapi kalau memang angkanya bisa diturunin ya oke. Tetapi jangan kayak dagang pasar, harus jelas nih bagaimana mekanisme penurunannya. Angka itu dinilai masih memberatkan, sehingga menurutnya pemahamannya ada kesepakatan membayar 200 juta, oke, agar tagihan itu selesai, oke. Tapi kalau dihitung ya janggal. Masa pajak 2018 dengan 2019 tinggi 2018, pajak 2019 ada 75 juta. Oke. Oh, maksud dia 2019 dia sudah bayar 75 juta, tetapi yang 2018 dia malah kenanya 600 juta gitu. Tetapi walaupun disepakati 200, dia tetap tidak mau. Kira-kira gitu ya. Lalu 2021 ia sempat dapat surat peringatan dari kantor pajak, akan tetapi tidak digubris karena tak merasa ada apa-apa dan tak merasa ada yang salah. Nah, ini teman-teman ya, mohon maaf nih para wajib pajak dimanapun Anda berada, jangan anggap remeh kalau ada surat pajak. Kalau surat pajak itu sudah ada angkanya, maka sebaiknya kita selesaikan, baik dengan surat tertulis atau ketemu orang pajak atau kalau perlu bahkan upaya hukum gitu ya. Nah, jangan sampai sudah diblokir, kemudian lu teriak-teriak, lu dizolimi, teman-teman ya. Jangan begitu kalau bisa ya. Nah, kemudian Pramono pun tetap membayar pajak pada umumnya, bahkan mendapatkan penghargaan dari KPP ya. Gue ketawa kalau ada orang bilang dapat penghargaan ya. Itu adalah surat pertama yang harus lu buang ke tong sampah, teman-teman ya. Kalau dapat penghargaan dari KPP, karena tahun depan kemungkinan besar lu akan kena pemeriksaan. Bercanda ya, bercanda guys ya. Pramono bahkan tertib membayar 2019 ke 2023, oke. 2018 dia juga merasa sudah membayar, oke.
Namun 2024 ini ia dapat undangan ke kantor untuk melunasi tunggakan 2018, tanggungan ya. Ia heran karena merasa telah membayar 200 juta. Oh, jadi dia sudah bayar 200 juta, kemudian dia berpikir kalau gue sudah bayar ini sudah beres. Karena waktu itu mungkin seperti itu ya. Mungkin waktu itu dealnya begitu dengan si orang pajak. Oke. Sedangkan 2024 diminta lagi untuk membayar 100 juta. Oke. Hitungan pajak saya 2018 kan 670 juta. Tetapi kemarin katanya kalau memberikan 110, kalau saya bayar urusan selesai. Artinya rekening tidak blokir. Nah, ini nih, mohon maaf nih ya. Gua gua rasa pihak KPP perlu mengklarifikasi ya. Jangan sampai ini jadi barang liar, menjadi viral, kemudian DJP yang salah. Jangan sampai begitu ya. DJP harus klarifikasi. Apakah betul lu tawarkan 2 miliar, kemudian lu turunin 671 juta, kemudian ada nego bayar 200 juta, kemudian nego lagi 110. Apakah betul seperti itu? Kalau betul bagaimana ceritanya? Ini harus diungkapkan nih. Jadi KPP juga jangan mau dijadikan korban juga ya. Sebaiknya diungkapkan, diklarifikasi supaya orang jadi tahu ya. Kalau salah nggak apa-apa ya pihak KPP ya. Orang pajak kan manusia juga ya. Kalau salah nggak apa-apa ya. Bisa minta maaf kan. Pramono memutuskan tidak mau bayar. Dia menilai terlalu berat baginya mencari uang sebanyak itu. Terlebih, ia tak mengambil untung dari susu dan hanya mengambil untung dari pakan yang tak seberapa. Oke, jadi mungkin maksud dia susu dia harganya murah, is okay, dia ngambil untung, tetapi kan dari pakan dia ambil untung. Oke. Niatnya hanya untuk mensejahterakan peternak susu dengan harga yang tinggi, is okay, good. Sebelumnya, Kepala KPP Pratama Boyolali ya, Bapak Irawan, menjelaskan jalan keluar telah didiskusikan bersama para peternak yang datang ke kantornya. Saya kira enggak ada permasalahan sebenarnya. Kami sampai cukup lama membahas ya, beraudiensi, berdiskusi untuk sama-sama mencari jalan keluar yang dihadapi peternak. Kami juga melakukan edukasi soal kewajiban perpajakan. Oke, Pak Irawan, ini hanya normatif ya. Bagaimana solusinya? Ia mengatakan KPP selalu melakukan pengawasan ke UD tersebut sama seperti WP yang lain. Soal kabar rekening diblokir, Irawan mengatakan terhadap WP yang memiliki kewajiban pajak, maka dilakukan pengawasan. Ketika terdapat perbedaan data dengan SPT, maka harus dibetulkan SPT-nya. Ketika ada kurang bayar, maka ditambahkan kekurangannya dan diberikan SPT pembetulan. Oke? Kepada WP yang tidak mengindahkan imbauan KPP Boyolali, maka ada proses pemeriksaan. Oke? Setelah pemeriksaan akan menghasilkan ketetapan pajak dan harus dilunasi dalam waktu 1 bulan. Ini betul ya teman-teman. Jadi teman-teman, Anda kalau dapat surat pajak atau apalagi sudah SKP atau STP ya, jangan dibiarin teman-teman ya. Kalau lu merasa bersalah lu bayar, kalau lu merasa tidak bersalah jangan dibiarkan. Harus upaya hukum teman-teman ya. Kalau tidak dilunasi, nanti akan terbit surat teguran dari KPP. Setelah 21 hari diterbitkan surat paksa ya, ketika tidak juga bayar. Ketika setelah dikirim surat paksa akan tetapi tidak juga dilunasi, maka KPP akan melakukan penagihan aktif kepada wajib pajak. Penagihan aktif itu maksudnya dia datang ke rumah, ngambil mobil, ngambil motor, itu maksudnya teman-teman ya. Dan juga mengambil rekening ya, termasuk rekening di rekening kita ya. Oke, mana dia tadi? Eh, Oke, Irawan mencontohkan penagihan aktif yaitu penyitaan atau pemblokiran rekening sampai akhirnya penyanderaan. Oke, berlaku ke semua wajib pajak. Secara umum, Irawan mengatakan solusi dari pemblokiran rekening agar dibuka maka harus dilunasi. Kami tidak menghentikan usaha. Ya sama aja ini usaha dong Pak Irawan. Kami dari pajak berharap usaha wajib pajak bisa tetap berjalan. Gimana lu bisa harap berjalan kalau rekening ini blokir Pak Irawan? Aduh. Soal berapa nominal UD menunggak pajak, Irawan mengatakan hal itu tidak bisa diungkapkan ke publik karena menjadi privasi wajib pajak. Ini gue setuju ya. Jadi biar biar WP aja yang mengungkapkannya, jangan si orang pajak dong. Namun ia menegaskan apa yang telah dilakukan oleh KPP sesuai prosedur. Nah ini mohon maaf nih Pak Irawan ya, belum tentu sesuai prosedur. Nanti kita uji ya dalam mengamankan penerimaan negara perpajakannya. Irawan ingin WP tetap berlangsung usahanya, tetapi kewajiban pajak juga diselesaikan. Ia mengatakan KPP Pratama telah melakukan proses pemeriksaan sejak 2021. Iya betul ya. Jadi feeling gua ini 2021 dia periksa, kemudian selesai 2021 atau 2022, kemudian SKP terbit. Nah, ini SKP dibiarin selama 2 tahun. Sekarang udah akhir 2024 loh, baru dia pemblokiran. Ini sudah betul seharusnya. Jadi teman-teman jangan membiarkan ya kalau ada SKP ya. Nanti kayak begini nih, diblokir terus lu marah-marah
dizolimi gitu ya. Side effect yang terjadi bukan di lingkup urusan kami. Loh, tadi katanya tidak mau mengganggu usaha wajib pajak. Tadi katanya mau usaha wajib pajak tetap berjalan. Sekarang dia bilang side effect bukan urusan gua. Gimana Pak Irawan? Kalau misal memiliki keinginan untuk menutup usaha, bukan karena perintah kami, tapi karena kemauan yang bersangkutan. Lepas tangan dia sekarang. Pak Irawan, tadi katanya mau usaha berjalan terus. Tadi katanya mau mendukung usaha wajib pajak. Sekarang lepas tangan lu ketika WP-nya mau tutup usaha. Aduh, Pak Irawan. Oke, kemudian ini ya, ini ada berita lagi teman-teman dari Jateng, Fokus Jateng ya. Mediasi soal pajak antara KPP Boyolali dengan UD Pramono temui jalan buntu ya. Siapa ini? Asisten 2 Setda Boyolali ya, Insan Adi Asmono. Menurut Fokus Jateng ini, proses mediasi antara dilakukan oleh pemerintah kabupaten ya, Pemkab Boyolali terkait kewajiban pajak yang harus dipenuhi antara KPP Pratama Boyolali dan UD Pramono berjalan semakin alot. Oke, pasalnya kedua belah pihak belum ada kata sepakat. UD Pramono yang telah bermitra 1.300 peternak sapi tetap akan tutup usaha jika rekening masih diblokir. Ini, aduh, gimana ya? Mohon maaf nih Pak Pramono, gue bukan menyalahkan wajib pajak ya, tetapi lu tidak bisa ngotot kalau memang sudah ada SKP. Kalau sudah ada SKP, jalannya adalah upaya hukum, bukan dengan memaksakan rekening dibuka. Karena rekening itu tidak bisa dibuka. Kalau rekening dibuka, orang pajak itu harus punya alasan hukum. Gitu loh Pak Pramono, mohon maaf ya, gue bukannya mendukung KPP, bukan. Tetapi rekening untuk dibuka itu harus menggunakan alasan hukum. Nah, KPP tidak bisa melakukan itu. Kalau dia melakukan itu, dia salah. Nah, jadi Pak Pramono harus upaya hukum. Walaupun terlambat nggak apa-apa, tetapi upaya hukum, Pak. Sementara KPP tetap akan memblokir rekening jika ketetapan pajak tak dibayar. Mediasi itu difasilitasi Dinas Peternakan dan Perikanan ya, Disnakan Boyolali dengan mediator asisten 2 Setda Boyolali Insan Adi Asmono. Oh, dia ini mediator. Percuma Pak Insan, kalau lawannya DJP percuma, lu mau mediator kayak gimana juga nggak ada guna. Kami bersama Dinas Peternakan memfasilitasi pertemuan antara kantor pajak dengan Pak Pramono. Oke. Dalam mediasi, kata Insan, pihaknya memberikan kesempatan ya bagi kedua belah pihak untuk menjelaskan masalah. Oke, nggak perlu, udah jelas kok masalahnya. Ini kayak kayak sok jagoan banget nih si Dinas Perikanan nih. Lu kalau dihantam DJP juga habis juga lu. Bercanda-bercanda ya, Pak ya. Dan semakin sementara belum ada titik temu ya, tetapi akan saling introspeksi. Karena yang diajak rapat tidak semua punya hak untuk mengambil keputusan. Iya, lu cari dong kepala kantornya langsung. Oh, maksudnya tim Kanwil ya, dia butuh Kanwil ya untuk bikin keputusan. Nanti demikian, tim Pemkab Boyolali berharap masalah tersebut dapat selesai dengan kebijaksanaan dari kedua belah pihak. Baiknya bisa sama-sama bijaksana. Jadi gini, teman-teman ya, KPP itu tidak akan mengalah. DJP tidak akan mengalah karena menurut mereka, mereka sudah sesuai hukum. Satu. Yang kedua, kalau kali ini dia mengalah, di kali yang lain dia akan dihajar juga. Ngerti nggak maksud gua teman-teman? Kalau lu bikin viral kemudian dia mengalah, maka di tempat lain, di kantor pajak yang lain, di desa yang lain, di pulau yang lain akan melakukan hal yang sama. Orang akan berpikir kalau viral bisa lolos nih, bisa selesai nih. Nah, ini kan terbuka ya kasusnya ya. Kalau tertutup sih beres sama Yusinus. Tetapi kalau terbuka, DJP nggak akan mau mengalah. Karena kalau dia mengalah satu kali, bisa muncul nih di mana-mana nih kasus-kasus seperti ini nih. Orang bisa teriak di mana-mana gitu. Jadi nggak usah mengharapkan kebijaksanaan ya, Bapak siapa yang namanya tadi tuh, Bapak siapa tadi tuh, negosiator ya atau mediator, nggak usah Pak, gunakan upaya hukum aja. Yang punya kewajiban pajak juga ada etikat baik, oke? Demikian pula dengan otoritas perpajakan punya kebijaksanaan ya, sehingga tidak merugikan petani peternak susu yang jumlahnya 1.300. Menurut Insan, persoalan itu tidak berhenti antara UD Pramono dengan KPP Boyolali, akan tetapi juga menyangkut hajat hidup orang banyak. Ini gue setuju banget ya, gue setuju banget. Prabowo aja mau menyelamatkan tekstil Sritex yang sudah bangkrut ya, apalagi kalau UD Pramono ini yang sudah menyangkut hajat hidup orang banyak ya, seharusnya dibantu. Karena memang ada 1.300 peternak sapi yang menjadi mitra, sebanyak 1.300 itu dengan produksi 20 ton per hari. Anjrit, gila. 20 ton per hari, tentunya bukan skala kecil. Gede banget ini.
Jika UD Pramono tutup, susu dari peternak ini akan dikemanakan, sedangkan seribuan peternak memiliki keluarga yang juga harus dinafkahi. Oke. Masih ada opsi-opsi yang dipertimbangkan masing-masing pihak ya. Pemda tidak mempunyai kewenangan apapun. Betul. Ngapain sih ikut campur Pemda ini? Nggak bisa bantu. DJP itu nggak akan bisa diginiin. Hanya bisa memfasilitasi pertemuannya. Kami masih berharap ini selesai dengan baik sehingga tidak merugikan petani. Kita setuju ya, setuju. Diberitakan sebelumnya, Pramono seorang warga desa Singosari, bla bla bla, kaget rekening diblokir oleh kantor pajak. Pemblokiran terkait dengan persoalan pajak diketahui usai Pramono datang ke bank menarik tabungan untuk biaya usahanya. Oh, pemblokiran itu dilakukan oleh KPP karena badan usaha miliknya diduga memiliki pajak terhutang ya. Pada tahun 2022, Pramono sempat dapat penghargaan, penghargaan omong kosong ini ya, teman-teman yang buang aja ke lautnya. Uang sebesar 600 juta itu di rekening salah satu bank milik BUMN itu pun tak bisa dicairkan. Padahal uang itu sebagian milik dari 1.300 peternak sapi. Aku wes rak mampu, saya sudah tidak sanggup ya. Kalimat pasrah yang diucapkan Pramono. Oke, sekarang terakhir kita lihat Instagram ya. Ini adalah Instagram siapa ya? Instagram Kamus Mahasiswa. Warga Boyolali pilih tutup usahanya setelah rekening diblokir kantor pajak ya, ditagih 671 juta rupiah tadi ya. Kemudian Pramono terkadang itu berawal dari 2020, tadi 2021 katanya ya, ada penagihan dan pemeriksaan untuk 2018. Kenanya 2 miliar, kemudian diturunkan 600 juta. Ini perlu dijelaskan oleh KPP nih. Bagaimana bisa turun dari 2 miliar menjadi 600 juta? Ini bagaimana dasar hukumnya? Kemudian berat, kemudian dia nego nih. Dia nego, dia bayar 200 juta. Ini teman-teman, ini adalah perspektifnya Pak Pramono ya. Kita masih nunggu perspektifnya dari KPP. Turun menjadi 200 juta. 200 juta dibayar nih. Dia pikir selesai gitu kan. Ternyata setelah dibayar 200 juta, ada lagi gitu kan. Eh, ada panggilannya kantor pajak ya. Nah, Pramono mengaku lelah karena tidak pernah bisa memahami persoalan pajak, tak menggubris masalah pajak itu ya. Dia tetap jalankan usahanya dan patuh seperti biasa. Kemudian tiba-tiba di Oktober ini dia baru tahu ada undangan untuk melunasi tunggakan dan dia diminta 110 juta ya. Hitungan pajak itu kan 670. Saya sudah bayar, tapi kemarin supaya memberikan 110. Nah, upomo saya membayar, kalau saya bayar maka selesai tidak diblokir ya. Saya nggak tahu kenapa pajak berubah-ubah katanya. Ya makanya ini teman-teman ya, inilah yang bikin wajib pajak itu nggak seneng. Bisa berubah-ubah angkanya dari 2 miliar jadi 600, kemudian 200, sekarang nambah lagi 100. Ketidakkonsistenan inilah yang bikin masyarakat tuh nggak seneng gitu loh. Walaupun padahal mungkin si KPP sudah betul gitu teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya yang sudah kita bacakan. Sekarang gimana pendapat gua? Pendapat gua sebenarnya gini, eh, kita belum tahu persis kasusnya. Apakah ini PPN, apakah ini PPH, apakah ini PPH Badan, kita belum tahu kasusnya, teman-teman ya. Kita perlu ketemu sama Pak Pramono untuk mengetahui detailnya. Kita mau lihat mana suratnya, apa isi suratnya, apa isi pemeriksaannya, bagaimana SPHP-nya, bagaimana prosedurnya, bagaimana pembahasan akhirnya, bagaimana SKP-nya. Semua harus kita lihat dulu, kita analisa, baru kita bisa tahu, oh masalahnya ini. Setelah kita tahu masalahnya, kita tahu teknisnya, barulah kita bisa kasih pendapat hukum atau pendapat pajak gitu ya teman-teman ya. Barulah kita bisa bantu untuk menyelesaikan masalah ini. Itu teman-teman ya. Jadi yang pertama, kita belum tahu kasusnya secara persis. Yang kedua adalah gini, lagi-lagi gue tekankan ke teman-teman ya, bukannya gue tidak mendukung wajib pajak, tetapi kalau ada masalah pajak, jangan dihindari guys, jangan dihindari. Jangan lu tunggu diblokir, baru lu marah-marah, baru lu bilang gue dizolimi dan sebagainya. Enggak, jangan teman-teman ya. Ketika mulai pemeriksaan, langsung lu cari seorang pengacara atau konsultan pajak atau ke IWPI nih, ke kita-kita nih, ke IWPI kita bantuin. Dari sejak awal pemeriksaan. Jangan tunggu SKP loh ya. Nah, apalagi nunggu diblokir. Terlalu jauh teman-teman ya, terlalu jauh. Jadi sejak awal pemeriksaan sudah harus digunakan upaya hukum gitu teman-teman ya, supaya lu tidak dizolimi nanti ya. Kalau sudah diblokir ya sudah ini teman-teman ya, sudah inkrah gitu, sudah prosesnya akan menjadi proses yang sangat panjang gitu teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman mesti dapat pelajaran dari kasus ini ya. Sebelum diblokir, langsung dilakukan upaya hukum sebelum diblokir, bukan setelah diblokir ya. Tentu saja setelah diblokir juga iya upaya hukum betul. Tetapi buat teman-teman yang belum kena, maka Anda harus gunakan upaya hukum sebelum
eh, pemblokiran terjadi. Kemudian yang ketiga, pendapat gue adalah wajib pajak harus selalu gunakan upaya hukum yang resmi. Jangan negosiasi dagang pasar. Dari 2 miliar turun 600 juta. Kemudian negosiasi 200 juta. Katanya 200 juta bakalan beres. Ada buktinya nggak? Kalau dia ngomong 200 juta sudah beres, ada direkam nggak? Makanya wajib merekam, ya, wajib merekam. Kalau nggak ada rekaman, omong kosong. Nanti dia peras lagi tuh 100 juta. Nanti 100 juta lu sudah bayar, diperas lagi sama dia, sama si oknum gitu ya. Jadi teman-teman harus selalu gunakan upaya hukum. Nah, kalau Anda mau gunakan upaya hukum, maka Anda harus merekam. Transparan, teman-teman ya. Jangan sampai kayak gini. Pramono klaimnya apa, orang pajak klaimnya apa. Diketemuin ya nggak ketemu. Mereka punya persepsi yang berbeda. Gitu. Tetapi bayangkan kalau ada rekaman pemeriksaan, kalau ada rekaman pertemuan dengan orang pajak, itu kan clear. Tidak ada dusta di antara kita. Jadi clear semuanya. Gitu loh. Oke? Jadi yang ketiga adalah selalu upaya hukum resmi, jangan dagang pasar, dan selalu merekam supaya ada bukti. Ketika lu sudah punya mindset upaya hukum, maka mindsetnya adalah bukti, bukti, dan bukti. Nomor 4, ini kepada KPP nih ya, kepada KPP Boyolali dan Kanwilnya, dan DJP ya, DJP ya, harus berani klarifikasi ya, jangan cuma diem, jangan cuma tertutup ya. Kalau memang lu benar, ya lu sebutkan kalau lu benar gitu. Tetapi jangan cuma ngomong benar doang ya, klarifikasi, bagaimana teknisnya, bagaimana detailnya. Lu tidak perlu sebutin angkanya ya, nggak perlu. Tetapi lu masih menjelaskan teknisnya, prosedurnya bagaimana, apa yang sudah dilakukan. Kalau prosedurnya sudah disampaikan dan dilakukan, ya nggak usah takut gitu loh. Rakyat kan tidak bodoh ya, rakyat tidak bodoh. Kalau lu jelaskan dengan benar, orang tuh bisa paham, orang bisa ngerti, oh ternyata benar, ternyata WP-nya yang salah gitu kan. Nah, jadi KPP harus melakukan uh, klarifikasi dengan lengkap. Nggak ada masalah kok, jangan takut ya KPP. Yang terakhir, gua mencermati lagi ya, kemana si Justinus? Kemana Pak Justinus? Coba teman-teman bisa kasih komentar nggak? Di mana Justinus hari ini? Kemana dia? Biasanya kalau viral langsung dia panggil, langsung beres. Ya kan? Jadi justru kasus seperti ini adalah yang paling bagus untuk dipanggil sama Justinus. Ini menyangkut menyangkut orang lemah, menyangkut UMKM, menyangkut orang banyak, seribuan orang, menyangkut juga pakan ternak, menyangkut juga eh, dari customernya dan sebagainya. Ini dari hulu ke hilir kena nih. Gara-gara orang-orang di tengah ini berhenti, dari hulu ke hilir kena. Semuanya kena. Ribuan orang kena. Kemana Justinus? Kemana Justinus? Coba deh Pak Justinus. Jangan cuma makan gaji dari pajak kami, Pak. Telepon dong si Pramono, datangin ke Jakarta. Atau Bapak datang ke sana. Beresin, Pak. Cuma 600 juta, masa harus viral sampai kemana-mana. Malu dong Pak Justinus. Malu-malu, Pak. Ya. Jadi, coba deh Pak Justinus, telepon aja Pak Pramono, bilang kita bereskan baik-baik. Gitu ya. Dan Pak Pramono juga ya, Pak Pramono wajib pajak, tolong dong. Jangan, apa namanya, jangan, pokoknya kalau gua nggak diblok, kalau gua masih diblokir, gua mau mati aja. Jangan begitu Pak ya, jangan gitu Pak Pramono. Selalu mencari win-win solution. Oke, ini sudah diblokir, artinya penegakan hukum sudah berjalan, artinya harus dilakukan upaya hukum. Oke, kalau tidak mau upaya hukum dan Bapak ditelepon oleh Pak Justinus, langsung sambut Pak, karena Pak Justinus itu orang bisa bisa membantu selesai masalah ini. Oke, tapi jangan punya mindset, pokoknya gue tidak mau bayar, gue maunya selesai dengan cara tidak bayar. Nggak boleh begitu ya punya mindsetnya wajib pajak ya. Harus punya mindset, kalau emang gue salah gue bayar, gitu ya. Oke, itu teman-teman yang pendapat gue untuk Pak Pramono, dan kita siap membantu ya, IWPI siap membantu, cuman kita belum ketemu nih nomor teleponnya Pak Pramono, kita belum bisa membantu. Kalau Pak Pramono mau silakan datang ke IWPI, nanti tinggal dibantu oleh teman-teman IWPI ya. Intinya harus gunakan upaya hukum yang resmi, jangan bernegosiasi dagang pasar gitu ya. Tetapi kalau mau viral kan tetap oke. Kalau mau upaya viral itu bagus, tetap jalankan nggak apa-apa ya. Cuman selain memviralkan, tentu saja upaya hukum resmi harus dilaksanakan karena DJP tidak akan gentar ya. Kalau kalau belum viral-viral amat nggak akan gentar. Kalau viral kayak Rafael Alun itu baru gentar ya. Tetapi nggak bisa. Sekarang udah dijagain sama sama DJP ya. Oke. Itu teman-teman ya. Semoga teman-teman sampai jumpa lagi.